Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ya. Dan kita masih dalam bab thaharah, membahas tentang benda-benda najis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tinja dan muntah ya. Tentang tinja dan muntah. Kesimpulannya, tinja itu hukumnya apa? Najis, haram ya. Dan muntahan hukumnya apa? Najis ya. Para ulama menghukuminya sebagaimana muntahan itu sebagaimana kotoran dan darah ya. Ada juga sebagian ulama yang memberikan rukhsah, keringanan, kalau misalnya muntahan itu cuma sedikit, sebagaimana darah. Kalau misalnya darah cuma kebeset tembok, kebeset paku, kebeset pintu ya, darahnya cuma sedikit, itu dimaafkan. Jadi dikiaskan sama darah dan muntahan. Nah, itu sedikit pembahasan tentang benda-benda najis di pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas benda-benda najis yang ke-8 kalau nggak salah. Masya Allah nggih. Sabar kita nggih Pak. Pelan-pelan belajar benda najis, udah setahun. Harusnya benar-benar mateng ini, karena pelan-pelan banget ya. Benar-benar bisa kita pahami dengan baik dan kita praktekkan. Karena sebulan sekali pembahasannya benda najis paling 1-2 ya. Jadi itu bisa di murojaah lagi, bisa kita ingat-ingat lagi, bisa kita praktekkan tanpa ada materi lain yang nambah mengenai fikih. Nah, sekarang kita membahas tentang benda najis yang lain, yaitu najisnya anjing. Nah, Bapak Bu, tentang anjing, najisnya anjing. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengenai najisnya anjing ini saya izin minum dulu nggih. Ngapunten. Bismillah.
Nah, mengenai najisnya anjing ini Pak Bu, ada 3 pendapat ya. Mengenai najisnya anjing ada 3 pendapat di antara para ulama. Sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, mereka mengatakan seluruh tubuh anjing, mau itu badannya, mau itu telinganya, mau itu kakinya, mau itu ekornya, apalagi air liurnya ya, maka itu semua najis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan anjing itu yang najis cuma air liurnya. Adapun badannya, kakinya itu enggak najis secara asal. Saya ulang, pendapat kedua, anjing itu enggak najis. Yang najis itu cuma air liurnya, kakinya, badannya, ekornya itu suci secara asal. Ya, nanti kita bahas agak rinci, insya Allah. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, mereka ya, sebagian ulama mengatakan anjing tidak najis semuanya. Ya. Wow, berarti bisa kayak pendapat ketelu. Bisa apa? Nanti belum selesai ya. Saya harap panjenengan tidak keluar masjid sebelum kajian selesai biar tidak salah tangkap ya. Jadi ada berapa pendapat Pak Bu? 3. Yang pertama apa? Seluruh tubuh anjing itu najis. Yang kedua, cuma air liurnya. Yang ketiga, semua anggota tubuh mau air liurnya itu suci ya. Dan yang ketiga ini pendapat yang paling lemah ya. Para ulama mengatakan ini pendapat paling lemah. Kita bahas yang pertama. Seluruh tubuh anjing itu najis, mau air liurnya, mau badannya, mau ekornya, kakinya ya, semuanya itu najis, bulunya najis. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Dan pendapat pertama ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan para pengikutnya berpendapat anjing itu seluruh tubuhnya najis. Mereka berdalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jika ada anjing mendatangi bejana kalian, bejana niku napa? Ya kayak baskom gitu nggih, sejenis baskom wadah air. Jika ada anjing mendatangi baskom kalian, wadah air panjenengan, bejananya kalian, lalu anjing itu menjilat-jilat, baik itu ada airnya atau enggak ada, maka kata Nabi SAW, "Falyaghsilhu sab'an." Cucilah bejana itu sebanyak pinten? 7 kali. Ini riwayat Bukhari. Dilengkapi di riwayat Imam Muslim. Ulahunna biturab. Sebelum dengan air diawali dengan tanah. Ya. Jadi kalau misalnya ada baskom, kemudian ada anjing jilat-jilat, panjenengan lihat harus dicuci itu. Pertama ini ngangge apa? Tanah. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan saya pernah baca itu, di antara hikmahnya kenapa kok harus pakai tanah, karena ternyata di air liur anjing itu ada virus yang nggak bisa hilang kecuali dengan tanah. Jadi nganggo banyu tok itu masih ada virusnya. Masya Allah ya.
Jadi yang pertama pakai apa Pak Bu? Pakai tanah. Setelah itu yang keenam, 2, 3, 4 seterusnya pakai air dicuci. Ini mereka berdalil ya, dengan hadis ini. Seluruh tubuh anjing itu najis. Loh Ustadz, mana yang menunjukkan tubuhnya itu najis, kakinya najis, ekornya najis? Kan hadisnya cuma mengatakan air liur. Nah, mereka pakai dalil kias. Dalil apa? Kias. Di antara kebiasaannya anjing niku napa? Jilat-jilat. Sehingga ketika anjing jilat, tubuhnya, kakinya najis itu tersebar. Maka mereka mengatakan seluruh tubuhnya najis. Masya Allah ya. Jadi ini pendapat yang pertama Pak Bu. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh tubuh anjing itu najis. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani ya, rahimahullahu ta'ala, salah seorang pakar fikih ya, ulama terdahulu yang menulis kitab Subulus Salam. Kenapa kok bisa ulama mengatakan seluruh tubuh anjing itu najis? Karena tadi awalnya ada hadis Nabi SAW memerintahkan untuk disucikan itu, maka ini menunjukkan najis. Lalu kok bisa tubuhnya jadi najis? Karena anjing memiliki kebiasaan. Di antara kebiasaannya adalah suka jilat-jilat. Jilat tubuhnya yang gatal lah ya, yang mungkin buat mandi, mungkin ya mandinya pakai jilat, atau yang aktivitas-aktivitas yang kita nggak tahu maksudnya apa itu, menjilat-jilat tubuhnya. Jadi intinya itulah dalil kias mereka. Mereka mengatakan seluruh tubuh anjing najis karena ya air liurnya tersebar ya. Kemudian mereka juga berpendapat keringatnya pun najis. Karena keringat itu keluar dari tubuhnya sebagaimana air liur ya keluar dari tubuhnya. Jadi ini yang pertama, hukumnya najis. Lalu yang kedua hukumnya apa Pak Bu? Ya, yang najis cuma air liurnya, tubuhnya tidak ya. Inilah kelompok kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama ya. Pada asalnya tubuh anjing itu suci. Pada asalnya ya Pak Bu, ingat, pada asalnya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena tidak ditemukan dalil yang jelas yang menyebutkan tubuh anjing itu najis. Panjenengan cari situ, tidak nemu ya, tidak nemu. Yang ada cuma air liur itu. Jadi pada asalnya anjing itu ya suci, nek orang jilat-jilat gitu. Cuma masalahnya kan punya kebiasaan apa? Jilat-jilat itu loh, jadi tersebar ya. Nah ini mereka mengatakan seperti itu. Di antara mereka mengatakan amma sya'rul kalbi fal azhar annahu tahir. Adapun bulu-bulu anjing itu secara zahir hukumnya suci. Walam tasbut najasatuhu. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas mengenai kenajisannya. Ini pendapat kedua. Mereka mengatakan yang najis itu cuma air liurnya, asalnya itu cuma air liurnya. Adapun tubuhnya itu suci. Karena ada sebuah kaidah yang mengatakan Pak Bu, annal asla fil a'yanit taharah fala yajuzu tanjisu syai'in wala tahrimuhu illa bid-dalil. Karena sesungguhnya hukum asal dari berbagai macam benda itu suci. Hukum asal segala macam benda itu apa Pak Bu? Suci. Asalnya itu suci.
Maka nggak boleh kita mengatakan najis, nggak boleh kita mengatakan itu haram, kecuali jika ada dalil yang menyebutkan. Nah, sejauh ini kita belum tahu ada hadis ataupun ayat yang menyebutkan tubuh anjing itu najis. Cuma tadi dalilnya, pendapat pertama, mereka pakai dalil kias, ya, karena kebiasaannya anjing tersebut. Nah, inilah pendapat yang kedua. Mereka mengatakan air liur anjing itu najis, adapun tubuhnya itu suci. Yang pertama mau apa Pak Bu? Air liur dan seluruh tubuhnya najis. Yang kedua, air liurnya saja, tubuhnya tidak najis. Milih sing pundi jenengan? Ya cari selamatnya ya yang pertama lah. Ya. Apa yang kedua? Ya monggo. Ya. Yang kita milih pendapat yang kedua, sebagaimana yang dipilih oleh ini adalah pendapatnya jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya. Ya kita ambil pendapat yang kedua nggak apa-apa. Yang penting ya tetap aja miara anjing. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Kita akan sedikit singgung. Memang kenapa kalau kita melihara anjing rugi Pak? Ya, nanti ada pembahasan insya Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini semoga saja nggak ada yang salah paham. Yang ketiga, ini adalah pendapatnya Imam Malik, Daud dan Az-Zuhri. Ya. Anjing itu suci semuanya. Ya. Anjing itu suci semuanya. Dalilnya apa Ustaz? Mereka berdalil dengan Al-Quran, Masya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-4, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan atau mengabarkan kepada kita mengenai hasil dari buruan yang diburu oleh anjing. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Wahai Muhammad, mereka itu pada tanya, apa saja yang dihalalkan untuk kami. Jadi para sahabat itu tanya, kita itu boleh konsumsi apa saja? Yang halal-halal itu apa? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya kul, katakanlah wahai Muhammad, uhillal lakumut thayyibat. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala hal yang baik-baik. Allah menghalalkan apa? Segala hal yang baik-baik. Berarti kebalikannya, yang buruk-buruk niku napa? Haram. Ya. Allah menghalalkan yang baik-baik, berarti kebalikannya, yang buruk-buruk itu haram, jangan dikonsumsi. Kalau kita sengaja mengonsumsi, berarti itu mengonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercampur darah kita dengan sesuatu yang haram, na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, daging yang bercampur dengan sesuatu yang haram terlarang baginya masuk surga. Maka jauhilah yang buruk-buruk, ya, konsumsilah yang baik-baik. Dan kalau kita pakai matematika kita, yang baik-baik itu jauh lebih banyak apa lebih sedikit daripada yang buruk-buruk Pak Bu? Lebih banyak ya. Yang buruk-buruk itu bisa kita hitung lah. Ini panjenengan hitung sendiri-sendiri.
Adapun yang baik-baik itu banyak sekali, ya. Dari makanannya, dari pekerjaannya, ya. Dari masalah hubungan maksudnya kita misalnya pengen menyalurkan hasrat kita, ya nikah, bukan dengan cara yang kotor. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan, menghalalkan buruan yang ditangkap oleh seekor anjing yang dididik oleh kalian. Jadi anjingnya itu ada syaratnya. Anjing sing apa? Dididik. Anjing yang pinter. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kalian makanlah apa yang ditangkap oleh anjing itu, ya, atas buruan yang didapatkan, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepasnya. Jadi ini syarat kedua. Anjing itu ketika berburu, kita boleh mengonsumsi buruannya dengan dua syarat. Yang pertama, anjingnya itu sudah dididik, anjing yang pintar. Suruh balik-balik, suruh lari-lari, suruh berdiri-berdiri, duduk-duduk, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, panjenengan ketika melepas itu baca apa? Bismillah. Bismillah. Ada rusak, bismillah. Ini dua syaratnya. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 4. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan ayat tadi. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seekor anjing yang pintar. Allah membedakan antara anjing yang pintar dan anjing yang biasa. Apa bedanya Ustadz? Anjing yang pintar buruannya boleh kita konsumsi. Adapun anjing yang biasa, yang nggak dididik, apalagi anjing hutan, anjing galak, haram. Ini menunjukkan Allah memuliakan anjing. Bayangkan, anjing saja dididik jadi pinter, Allah muliakan, apalagi manusia. Kalau kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu, ilmu kita semakin tinggi, ya, kita semakin paham, oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Demi Allah Pak Bu, jenengan semakin mulia di mata Allah. Jadi jangan kira duduknya kita di majelis taklim ini nggak nambah apa-apa. Derajat kita naik Pak Bu. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu derajatnya apa? Diangkat oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman derajatnya mulia di sisi Allah, dan orang yang beriman plus berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Jadi menjadi orang yang beriman cukup? Ya cukup, tapi coba ditambahkan lagi. Kita belajar supaya tahu keimanannya kita itu benar-benar iman yang hakiki, bukan iman yang cuma ikut-ikutan toh, ya. Jadi berbahagialah kalau kita masih semangat belajar Pak Bu.
berarti kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Anjing saja yang dididik mulia di mata Allah, apalagi manusia. Ya. Ini pendapat yang ketiga, bahwasanya mereka mengatakan anjing itu halal, astagfirullah, bukan halal, apa? Tidak najis, ya. Maaf. Salah ucap. Anjing itu tidak najis, ya. Dan dalilnya ini, karena buruannya boleh dikonsumsi, ya. Padahal kan ada syaratnya tadi. Terus mereka juga punya alasan lain, ya. Ada alasan lain, Ustaz. Apa itu? Mereka pakai kias juga. Apa itu? Mereka mengatakan dulu di zamannya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam banyak anjing yang berkeliaran, tapi para sahabat tidak nyiram, ya, tidak nyiram tanahnya, ya. Tapi yang ala kulli hal, pendapat ketiga ini adalah pendapat yang kurang kuat, Pak Bu, ya. Jadi jangan dijadikan sandaran, ya. Ustaz, tapi kan itu ulama. Ya, nah, ulama bukan malaikat. Mereka juga manusia, bisa saja keliru, tapi keliruannya itu tetap dapat pahala, ya. Orang yang berijtihad, ya, dan orang yang ijtihad ini enggak sembarangan, benar-benar orang yang sudah menguasai ilmu agama, hafal Quran, hafal hadis. Nah, kalau sudah seperti itu lalu dia berijtihad, berusaha mengeluarkan hukum, maka kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1, ya. Berbeda halnya dengan kita, hafal Quran saja tidak, hadis tidak, ya. Kenal nama-nama ulama juga jarang, ya. Sing kenal nama-nama pemain bola ditakoni nama ulama orang ngerti, apalagi nama-nama sahabat, ya. Sing kenal pemain-pemain bola, ya. Ya nggak pantas ijtihad, Ustaz nyawis ijtihad ya Ustaz, ya. Kayaknya sih bener dia ini, kayaknya. Jadi nggak bisa. Nah, terus kita gimana? Ya kita ngikut apa yang dipilih oleh para ulama. Nah, sebagian ulama kemudian mereka mengatakan yang lebih kuat, insya Allah yang 1 atau 2 itu lebih kuat dan lebih selamat. Ya, jadi kita itu kalau dalam urusan akhirat, coba kita ketika mau milih, kira-kira nanti di akhirat dipertanggungjawabkannya kita berat atau enggak, ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Maka supaya kita hati-hati, ya, kalau kami pribadi milih pendapat yang kedua atau yang pertama, jauh lebih selamat. Ini 3 pendapat dari para ulama mengenai apa? Najisnya anjing. Kesimpulannya tadi, pendapat pertama atau kedua jauh lebih kuat. Kalau mayoritas ulama, mereka berada di pendapat yang kedua. Apa itu tadi pendapat yang kedua? Cuma air liurnya yang najis. Hukum asalnya badannya itu suci. Tapi kalau air liurnya kena badannya, ya jadi najis. Ya berarti balik lagi ke pendapat pertama. Ya, tubuhnya yang kena itu najis. Makanya yang pertama jauh lebih selamat, insya Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz, boleh atau tidak kita memelihara anjing? Boleh tidak, Pak Bu? Tidak? Boleh? Masya Allah. Boleh, ada pengecualiannya. Kados niku? Iya, betul. Ya. Boleh memelihara anjing, tapi ada pengecualiannya. Apa saja itu, Ustaz? Rasulullah SAW menyebutkan ada 3. Ya, kita diperbolehkan memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Maniktana kalban laisa bikalbi soidin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawm."
Kata Nabi SAW, barang siapa yang memelihara anjing namun bukan untuk ketiga hal berikut, yaitu bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga hewan ternak, bukan untuk menjaga kebunnya. Bukan untuk apa? Berburu, bukan untuk menjaga hewan ternak, bukan untuk menjaga kebunnya. Kata Nabi SAW, kalau tidak bukan untuk itu, maka siap-siap pahalanya berkurang sebanyak 2 qirat setiap hari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pahalanya kurang berapa, Pak? 2 qirat. 1 qirat itu sebanyak berapa? Gunung yang besar. Bayangkan, kita sudah capek-capek beribadah, kita sudah capek-capek beramal soleh, mengumpulkan pahala sebanyak gunung yang sangat besar, buat nebus napa? Anjing yang kita pelihara, ludes itu 2 qirat, Gunung Slamet keloro. Ya. Banyak atau sedikit? Banyak, eman-eman. Ya. Eman-eman. Jangan sampai gupak pulute apa? Orang mangan nangkane. Ming oli jatah getah ya. Cuma dapat getah tok. Nangkane orang nicipi. Jangan seperti itu ya. Terus gimana Ustadz? Ya udah nggak usah memelihara anjing kalau memang nggak perlu. Ya, kalau memang nggak perlu. Jadi cuma bolehnya itu untuk jaga peternakan, tanaman, kebun, atau untuk berburu, sudah. Ya, dan itu adalah anjing-anjing yang dilatih, ya. Anjing-anjing dilatih, bukan anjing liar. Kudu anjing sing mangani ayame tanggane. Allahu Akbar. Ini zolim, Pak. Udah pahalanya dikurangi, zolim maning. Ya. Ayam ditunggu-tunggu, endoge wis gari netese ilang. Endok arep digawe rica-rica ilang. Allahu Akbar. Ya masih mending dalam tanda kutip. Kalau bocah sing dicakot njajal. Mungkin dia belum merasakan, anaknya belum kegigit, belum merasakan. Nanti kalau misalnya, naudzubillah, kegigit yang punya itu, baru merasakan nyesel. Jangan sampai nyesel dulu, ya, baru sadar. Harusnya itu, sudahlah, kaum muslimin masa memelihara itu hanya untuk keren-kerenan, hanya untuk buat nakut-nakutin gitu, iseng-iseng, nggak usah, ya, nggak usah. Rugi dunia akhirat. Udah pahalanya kurang, zolim lagi. Ya. Jadi ini. Terus ada pertanyaan, Ustaz, itu kan untuk berburu, kebun, sama jaga hewan ternak. Kalau untuk jaga rumah gimana, Ustaz? Para ulama mereka tetap tidak membolehkan. Ya. Di antaranya yang tidak membolehkan adalah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau tetap mengatakan tidak, ya, karena hadisnya jelas, hanya untuk berburu, kemudian di kebun, jaga kebun dan tanaman, sudah. Kalau di rumah pun akan rugi juga, karena malaikat rahmat tidak akan masuk, Pak Bu. Malaikat rahmat itu tugasnya apa? Membawa ketenangan. Jenengan baca Quran, ibadah sholat sunnah di rumah, kemudian ada efek ketenangan di situ, keluarganya tentram, nyaman, itu rahmat dari malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung-patung, gambar-gambar, kemudian anjing, kalau ada di dalam rumah, malaikat rahmat akan sulit masuk di situ, Pak. Maka jangan dipelihara. Ini mengenai apa? Memelihara anjing. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, terus gimana mengonsumsinya? Mengonsumsi apa?
daging anjing. Boleh napa mboten Pak Bu? Jelas tidak boleh. Tidak boleh mengonsumsi daging anjing. Tapi jerik gurih Ustaz. Jadi penasaran, nggak usah penasaran. Jangan. Ini sebagaimana yang pernah kita bahas di daging babi. Watak seseorang bisa terpengaruh Pak Bu. Ya, kita kan sudah bahas tentang apa? Haramnya daging babi gitu. Nah, itu sebenarnya dulu saya itu lupa. Harusnya babi dan anjing. Qadarullah lupa. Nah, anjing ini baru saya bawakan. Jadi orang yang mengonsumsi sesuatu makanan itu bisa berpengaruh pada watak ya, tabiat manusia, orang yang mengonsumsi itu. Maka nggak usah. Apa ada dalilnya Ustaz? Yang menunjukkan keharaman mengonsumsi daging anjing banyak Pak Bu. Di antaranya saya bawakan satu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun. Setiap hewan yang bertaring, setiap apa? Hewan yang bertaring, anjing bertaring mboten? Bertaring. Maka memakannya hukumnya haram. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku umat Islam, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Rasul mengatakan setiap hewan yang bertaring haram, ya sudah. Anjing contohnya, kucing juga. Napa malih? Napa malih? Napa? Kucing nggih, macan, singa, daging singa, sate macan. Nah, haram, nggak boleh dikonsumsi. Dalil lainnya apa Ustaz? Dalil lainnya adalah sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW mengharamkan jual belinya. Jual beli anjing itu haram, maka zatnya juga haram. Ya. Rasulullah SAW Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wal mahril baghi wa halwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang upah jual beli anjing. Jual belinya saja itu diharamkan, apalagi zatnya. Misal ya, jual beli ini diharamkan, berarti ini juga haram gitu. Ini misalnya anjing, ya, takdol mingko, sakatai wula. Nah, ini haram Pak Bu. Maka sesuatu yang dijual adalah haram. Ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah mengharamkan hasil dari jual beli anjing, hasil dari pelacur, maaf, dan hasil dari tukang ramal. Ya, itu upahnya semuanya haram. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah penjelasan mengenai najisnya anjing. Ada 3 pendapat, dan pendapat yang paling kuat adalah insya Allah mendekati kebenaran. Anjing itu hukumnya apa? Najis di air liurnya. Dan untuk kehati-hatian, yaitu pendapat pertama yang mengatakan anjing itu seluruh tubuhnya najis karena memiliki kebiasaan suka menjilat-jilat tubuhnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.